Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya M. Dimas Agung Kurniawan akan menjelaskan tentang percobaan penentuan timbal Pb dalam air dan sedimen. Adapun tujuan dari percobaan ini ialah yang pertama, mengetahui kandungan Pb dalam air dan sedimen. Yang kedua, memahami prinsip kerja spektrofotometri serapan atom atau SSA dalam percobaan. Yang ketiga, mengetahui hubungan kadar Pb dengan kualitas air. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kadar Pb dalam air. Dasar teori. Timbal Pb merupakan salah satu jenis logam berat. Pb biasa digunakan untuk melapisi logam agar tidak timbul perkaratan. Salah satu aplikasinya adalah penggunaan Pb pada pipa pengaliran air. Timbal merupakan suatu senyawa yang mengandung toksik yang tinggi. Polusi timbal dianggap oleh para ahli menjadi masalah lingkungan utama yang dihadapi di dunia modern. Logam-logam berat yang terlarut dalam badan perairan pada konsentrasi tertentu akan berubah fungsi menjadi sumber racun bagi kehidupan perairan. Meskipun daya racun yang ditimbulkan oleh suatu logam berat terhadap semua biota perairan tidak sama, namun kehancuran dari suatu kelompok dapat menjadikan terputusnya suatu mata rantai kehidupan. Analisis Pb dalam air ini menggunakan spektrofotometri serapan atom, yang mana didasarkan pada penyerapan energi-energi sinar tampak atau ultraviolet. Atom-atom akan menyerap cahaya panjang gelombang tertentu, tergantung pada sifat unsurnya. Alat dan bahan. Alat: instrumen AAS, Erlenmeyer 50 mili, labu ukur, hot plate, corong, kertas saring, pipet volume, dan ultrasonic bath. Adapun bahan pada percobaan ini ialah sampel sedimen, sampel air, air suling, asam nitrat pekat dan asam nitrat 1%, reverse aqua regia, dan Pb nitrat. Prosedur kerja. Penentuan Pb dalam air. Yang pertama, disiapkan larutan blanko dan larutan sampel. Dengan cara diambil contoh air sebanyak 20-25 mili dan ditambahkan 5 mili asam nitrat pekat. Larutan blanko dibuat dengan mengganti contoh air dengan air suling dam. Kemudian yang kedua, disiapkan larutan standar Pb. Dengan cara diambil 0,0160 gram Pb nitrat, kemudian dilarutkan dengan asam nitrat 1% hingga 100 mili dengan konsentrasi Pb 100 mg per liter. Kemudian 3 buah labu ukur diisi dengan 1, 2, 4 ml larutan standar Pb 100 mg per liter dan diencerkan hingga diperoleh konsentrasi 1, 2, 4 mg per liter, kemudian diukur absorbansi masing-masing larutan. Kemudian, prosedur kerja penentuan Pb dalam sedimen. Yang pertama, disiapkan sampel yang akan digunakan. Dengan cara dilarutkan sampel yang akan digunakan dengan 10 ml reverse aqua regia. Yang kedua, pencampuran sampel. Dengan cara sampel yang akan digunakan didigesti dengan ultrasonic bath pada suhu 60 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian dipanaskan dengan hot plate pada suhu 140 derajat Celcius selama 45 menit, kemudian disaring. Filtrat diencerkan menggunakan air suling hingga 50 ml, kemudian sampel diukur absorbansinya. Berikut data pengamatan yang diperoleh. Perhitungan. Penentuan kadar Pb pada percobaan ini yaitu dengan cara memasukkan nilai absorban yang telah diperoleh ke dalam persamaan regulasi linear yang telah diperoleh, yaitu Y sama dengan 0,2206X ditambah 0,0085, di mana Y merupakan nilai absorban. Penentuan Pb pada air sampel yang pertama yaitu 0,098, nilai absorban pada sampel air pertama sama dengan 0,2206X ditambah 0,0085. Didapatkan nilai X yaitu kadar Pb dalam air sampel yaitu sebesar 0,4827. Dilakukan perhitungan yang sama pada sampel air 2 dan 3, diperoleh kadar Pb sebesar 0,5009 mg per liter dan 0,4419 mg per liter dengan rata-rata kadar Pb pada sampel air sebesar 0,4751 mg per liter.
Kemudian, pada penentuan kadar Pb dalam sedimen dilakukan dengan cara perhitungan yang sama hingga diperoleh pada sedimen 1, sedimen 2, dan sedimen 3 sebesar 2,6722 mg per liter, 2,6586 mg per liter, dan 2,7493 mg per liter. Kemudian dilanjutkan dengan perhitungan kadar Pb dalam sedimen pada berat basah mg per kilogram. Sedimen 1 dengan C sama dengan 2,6722 mg per liter. Pb sedimen 1 ya sama dengan C dikali V per M sama dengan 2,672 mg per liter dikali 0,05 ml dibagi 0,001 kg. Maka diperoleh 133,61 mg per kilogram. Dilakukan perhitungan yang sama pada sedimen 2 dan sedimen 3. Pembahasan. Dari percobaan yang telah dilakukan bahwa diperoleh kadar rata-rata Pb dalam sampel air yaitu sebesar 0,4751 mg per liter. Dengan demikian bahwa kualitas air tersebut dapat dikatakan buruk karena sudah tercemar oleh timbal Pb yang sudah melebihi ambang batas yang telah ditetapkan oleh WHO yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Jika air tersebut dikonsumsi pada tubuh akan mengakibatkan keracunan pada tubuh. Logam Pb juga dapat menyebabkan terganggunya kesehatan pada hampir semua sistem tubuh manusia, di antaranya menyebabkan anemia, ansefalopati, penurunan pendengaran, gangguan pertumbuhan janin, dan lain sebagainya. Tingginya kadar Pb dalam air juga akan berpengaruh pada sedimen sekitarnya, yang menyebabkan sedimen tersebut memiliki kadar Pb yang tinggi juga. Tingginya kadar Pb tersebut juga diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pertanian, transportasi, dan limbah rumah tangga. Berikut kesimpulan yang diperoleh. Yang pertama, kandungan Pb dalam sampel air rata-rata sebesar 0,4751 mg per liter. Kemudian, kandungan Pb dalam sampel sedimen rata-rata sebesar 134,4668 mg per kilogram. Yang kedua, prinsip kerja spektrofotometri serapan atom adalah penyerapan sinar dari sumbernya oleh atom-atom yang dibebaskan oleh nyala panjang gelombang tertentu. Sinar sebagian diserap yang disebut absorbensi, dan sinar yang diteruskan emisi. Yang ketiga, semakin tinggi kadar Pb yang terkandung pada suatu perairan, maka menandakan kualitas air tersebut semakin buruk. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah limbah-limbah industri dan masyarakat, pipa-pipa perairan yang menghasilkan limbah Pb, dan juga polusi dari transportasi. Berikut daftar pustaka yang digunakan dalam laporan kali ini. Sekian dan terima kasih.